Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Dr. Ari Ibrahim, spesialis bedah saraf konsultan pediatrik. Saya bekerja di bagian bedah saraf Rumah Sakit Akademik UGM Yogyakarta. Jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba membawakan atau mengenalkan apa itu spina bifida. Jadi spina bifida itu adalah suatu kelainan kongenital atau kelainan bawaan dari pembentukan tabung saraf. Tabung saraf itu di dalam tubuh kita, saraf itu dibungkus oleh suatu tabung yang terdiri dari tulang. Karena kelainan itu sehingga terjadilah suatu keadaan di mana suatu pembelahan dari tabung sarafnya itu. Dan itu biasanya terjadi pada trimester pertama, pada kehamilan. Itu kira-kira hari ke-25-24. Kita akan mulai dari apa itu tulang belakang. Jadi tulang belakang itu berjalan dari arah kepala disupport oleh tulang belakang. Bagian leher, bagian dada, dan bagian perut sampai ke tulang ekor. Kita akan lihat sebelah kanan itu ada tulang, itu kelihatan ada lubangnya. Nah, itulah namanya neural tube, tabung saraf. Di situ tempatnya saraf-saraf itu. Saraf namanya medula spinalis yang berjalan dari tulang leher ke tulang ekor. Itu berada dalam lubang itu. Pada pembentukan tulang yang tidak sempurna atau di dalam istilahnya incomplete fusion, itu pada trimester pertama kehamilan, itu bulan pertama ya, itu kira-kira hari ke-24 ke-25 itu terjadi kerusakan atau gangguan dari penyambungan ini. Harusnya menyambung tapi terganggu jadi terbelah. Akibatnya apa? Akibatnya akan keluar saraf-saraf yang harus di dalam itu keluar tulang, bahkan menembus ke kulitnya. Nah, ini contohnya adalah tipe-tipe dari namanya spina bifida ya. Kita lihat yang sebelah kiri pada anak bayi yang baru lahir itu kelihatan pada umur 4 bulan itu sudah terlihat. Makanya dokter kandungan atau bidan di puskesmas atau di rumah sakit akan menentukan kelainan ini. Bisa dapat menentukan kelainan ini. Yang pertama adalah kita lihat yang sebelah kanan adalah spina bifida occulta. Occulta berarti tertutup. Jadi jangan kaget nanti kalau pada ibu-ibu atau bapak-bapak menemukan anaknya ada suatu di daerah garis tengah bagian bokong ada rambut, hati-hati ya. Itu mungkin itu adalah salah satu gejala namanya spina bifida occulta pada bayi. Atau yang di bagian tengah lihat itu adalah meningokel ya. Meningokel itu adalah benjolan, dia pasti kelihatan kalau bidan bisa terlihat, dokter biasa bisa terlihat, dokter umum bisa terlihat, atau bahkan awam pun bisa melihat bahwa itu adalah gangguan dari kelainan pembentukan tulang. Yang paling jelek atau paling kurang bagus namanya prognostisnya adalah yang itu, yang paling kanan sekali. Namanya myelomeningocele. Nah, ini ada selaput namanya dura mater itu keluar bersama-sama dengan jaringan-jaringan sarafnya itu. Airnya juga ada. Sekarang pengobatannya seperti apa? Nah, pengobatannya bisa konservatif, yang tadi yang occulta tadi, atau yang terbuka tadi, harus dilakukan operasi. Operasi pun bisa sebelum lahir, waktu dalam kandungan, kita bersama-sama dengan dokter kandungan, dokter bedah saraf dengan dokter kandungan, dibuka, dirapikan kembali, masukkan kembali. Nanti bayi akan lahir secara seksio cesaria. Nah, sekarang penyebabnya apa? Penyebabnya itu banyak, bisa dari kelainan kromosom namanya genetika, atau ada juga kedua adalah lingkungan, kemudian kekurangan asam folat yaitu vitamin B9, akhirnya terjadi gangguan dari tadi, atau kombinasi kedua-duanya ya, genetika dan gangguan defisiensi folat. Risiko faktornya ya tentu tadi dikatakan defisiensi asam folat, kemudian ada riwayat keluarga. Jadi kalau ada keluarga yang seperti ini, ingat harus segera konsultasi dengan dokter. Kemudian adanya konsumsi obat tertentu, contohnya ibu-ibu mempunyai penyakit epilepsi ataupun kejang, diberikan obat anti epilepsi namanya asam valproat. Itu salah satu obat yang mengganggu pertumbuhan tulang belakang. Atau ibu-ibu yang mempunyai penyakit diabetes mellitus atau turunan diabetes kencing manis, atau kegemukan, ibu-ibu hamil gemuk, nah itu hati-hati ya, jangan sampai terjadi itu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mendiagnosa bahwa itu ada spina bifida? Gampang.
Yang pertama tentu ibu hamil. Ibu hamil wajib melakukan antenatal care ya, perawatan sebelum melahirkan. Biasanya kalau kita curiga dari keluarga ada yang seperti ini, spina bifida, lakukan pemeriksaan. Diambil darahnya, namanya diperiksa kadar alfa fetoprotein AFP. Kalau positif, hati-hati, lakukan segera USG. Sekarang USG lengkap, ada 3 dimensi, ada 4 dimensi. Atau kita sebelum kehamilan, sebelum persalinan itu kita ambil jaringannya itu. Kalau ada kecurigaan itu, ambil namanya amniosintesis pada ibu hamil. Periksa kadar alfa fetoproteinnya. Atau sesudah bayi lahir. Sesudah bayi lahir jelas akan terlihat kalau benjolannya ada. Atau memang tidak terlihat seperti tadi. Hanya ada punktum saja, ada lubang kecil saja. Nah, dengan pemeriksaan fisik, setelah itu kita lakukan pemeriksaan CT scan dari tulang belakang atau dengan MRI. Ini sudah canggih sekarang ya. Baik. Nah, sekarang pencegahannya seperti apa? Pencegahannya pertama adalah antenatal care-nya, yaitu diberikan konsumsi untuk ibu hamil asam folat sebanyak 400 mikrogram setiap hari sampai persalinan. Kalau ibu hamil mengidap penyakit, harus selalu berkonsultasi dengan dokter. Pada akhir pembicaraan kita, saya akan menyimpulkan bahwa spina bifida itu penyakit yang jarang didapat dan biasanya didapat secara kongenital di dalam ibu hamil. Untuk mengetahui adanya suatu spina bifida, itu sebaiknya ibu-ibu hamil harus melakukan antenatal yang rutin, baik di bidan, posyandu, puskesmas, dan lain-lainnya. Dan jangan lupa harus selalu memakan makanan yang baik selama kehamilan pada trimester pertama ataupun kedua dan ketiga. Jangan lupa subscribe YouTube dari RSA UGM dan kirim like dan subscribe.